impact di sini ya. Formulanya Kipin sudah mengatakan kalau impact itu ada yang namanya impuls. Impuls itu sama dengan delta P ya. Berarti impuls itu bisa Kipin tulis, impuls itu bisa diartikan adalah F kali delta T sama dengan di sini MV2 min V1 ya. Jadi ini konsep utama yang perlu kita pelajari. Yang kedua, yang namanya impact itu sesuatu impact terjadi kalau ada dua buah benda ya, ada dua buah subjek ya. Jadi benda satu dengan benda dua bertabrakan. Nah itu nanti kita punya formulanya adalah M1 kali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen ya. Jadi ini formula utama M1 V1, M2 V2, M1 V1. Kipin tidak menjelaskan lagi ya. Jadi formula ini dengan formula kedua nanti combine lagi dengan kita memakai E koefisien restitusi, berarti V1 aksen min V2 aksen per V2 min V1. Nanti apa yang dikatakan Anda bisa tengok mengenai VT-nya Kipin mengenai tumbukan. Jadi Kipin tampilkan dulu formulanya. Tapi Kipin tidak menjelaskan secara detail karena di VT pertama kali Kipin sudah pernah menjelaskan dari awal, harusnya mengerti ya. Kipin langsung aja tutup poin soalnya begini. Kipin punya soal ya, Kipin punya soal sebuah perahu. Kipin katakanlah di sini Kipin punya soal ya, Kipin punya soal. Kipin tidak menulis ya, Kipin langsung nulis gambarnya begini. Ada perahu, di sini ada orang. Di sini kecepatan perahunya Kipin kasih namanya 4 meter per detik ya. Oke, Kipin kasih indeks seperti gini. Kipin tulis soal ceritanya. Dengan gambaran ini Anda bisa tahu mungkin secara logik ya, sebuah perahu ya, sebuah perahu ya, Kipin tulis sebuah perahu bermasa, katakanlah bermasa 200 kilo ya, mengangkut dua orang ya, mengangkut dua orang masing-masing ya, mengangkut dua orang masing-masing 50 kilo ya. Sebenarnya Kipin sudah pernah naikkan live ini, cuma record ini tidak bagus gitu ya, otomatis Kipin ulang kembali. Sebuah perahu bermasa 200 kilo mengangkut dua orang masing-masing 50 kilo bergerak dengan kecepatan ya, bergerak dengan kecepatan 4 meter per detik. 4 meter per detik. Diasumsikan arus air sungai diabaikan ya. Diasumsikan arus air sungai diabaikan. Kipin kasih seperti itu ya. Karena Kipin bikin ini selevel setingkat SLTA ya. Sebuah perahu bermasa 200 kilo mengangkut dua orang masing-masing 50 kilo bergerak dengan kecepatan 4 meter per detik. Yang ditanya hitung ya, hitung, dia bilang kecepatan perahu ya, hitung kecepatan perahu sekarang ya, sekarang setelah A ya, setelah kecepatan perahu sekarang setelah A ya, seorang lompat dari perahu ya, dengan kecepatan Kipin kasih dengan kecepatan 1 meter per detik searah perahu alias di depan perahu, Oke, itu yang pertanyaan A. Pertanyaan B, Kipin tulis di sini, Kipin tulis soalnya dulu. Anda kalau bisa Anda mau bikin silakan ya. Yang kedua Kipin tulis hitung kecepatan perahu sekarang setelah seorang lompat dari perahu ya, dari perahu dengan kecepatan
sama 1 meter per detik ya, di belakang perahu, di belakang perahu, di belakang perahu ya. Artinya berlawanan dengan arah gerak perahu ya, di belakang perahu. Nanti Kipin kasih, mungkin bahasa Indonesianya Kipin kurang bagus, nanti Kipin pakai modul gambar supaya Anda logik sendiri ya. Oke, lanjut Kipin yang C. Yang C Kipin mengatakan seorang lompat ya, seorang lompat. Setelah seorang lompat ya, lompat ke samping perahu, ke samping perahu ya, dengan kecepatan 1 meter per detik. 1 meter per detik. Oke, Kipin jawab seperti ini ya, kurang lebih paham ya, kurang lebih gambarnya begini. Kipin tulis, Kipin geser. Kalau Kipin jawab yang A di sini ya, Kipin jawab yang A, dia bilang begini, aku punya kapal begini, ada orang, 2 orang di sini, demikian ya. Yang 1 orang ya, 1 orang kecepatannya di sini, kecepatan perahu di sini. Kipin tulis sebuah perahu bermasa ini ya, masa perahunya Kipin tulis adalah 200 kilo. Masa orangnya adalah masing-masing 50 kilo ya, masing-masing 50 kilo. Ada 2 orang berarti 100 kilo ya. Jadi ada 2 orang ya, masing-masing 50 kilo artinya 100 kilo. Oke, Kipin tulis contoh 1 masa orang ya. Yang kedua di sini Kipin tulis adalah kecepatan perahu diketahui 4 meter per detik ya, 4 meter per detik di sini. Yang dia tanya di sini, bagaimana kalau orang ini lompat ke sini dengan kecepatan V, orangnya adalah 1 meter per detik ya. Orang ini lompat ke depan, orang ini lompat ke depan, orang ini lompat ke depan, itu namanya V0 aksen. Artinya orang ini lompat ya berarti V0 aksen. Logikanya begitu ya, V0 aksen ya. Atau mungkin ditulis V0, orang dulu tulis keadaan dia melompat. Nah, untuk menjawab kecepatan perahu ini, Kipin tulis gini, sebelum impact ya, sebelum impact sama dengan sesudah impact. Sebelum impact sama dengan sesudah impact ya. Sebelum tumbukan sama dengan sesudah tumbukan. Kalau Kipin tulis di sini adalah masa perahu dikali V perahu ditambah masa orang kali V orang sama dengan masa perahu kali V perahu aksen. Betul? Ditambah masa orang dikali V orang aksen. Nah, bahasa konteks di sini Kipin mengatakan gini, sebelum tumbukan, artinya sebelum orang itu lompat ya. Kata di sini sebelum tumbukan, sebelum orang ini lompat, masa perahu itu adalah 200 ya, masa perahu 200, kecepatannya 4, masa orangnya adalah 2 kali 50 berarti 100, betul ya. V orangnya berapa? Oh, V orangnya 0 Kipin. Udah. Sebelum terjadi impact, orang ini punya kecepatan dia relatif terhadap sungai, terhadap tanah. Kalau dia terhadap perahu, dia nggak punya kecepatan. Kecepatan orang ini terhadap tanah itu sama dengan kecepatan perahu. Jadi dianggap kecepatan orang ini sama dengan perahu. Betul ya? Nah, itu artinya maksudnya seperti itu. Berarti kecepatan orang ini Kipin kasih 4. Nah, masa perahunya berapa? Pada sekarang saat sudah impact, orang ini lompat. Kalau orang ini lompat, masa perahunya ini bukan 200, tapi sesudah impact, sesudah orang ini lompat, masa perahu ini ketambahan 1 orang. Berarti Kipin bisa mengatakan di sini adalah 200 ditambah 50 dikali VP aksen. Ya, kok Kipin kenapa kok bisa ditambah 50 ya? Orang itu lompat, satu orang ini lompat. Kalau 1 orang ini lompat, berarti perahu ini masanya adalah sekarang 200 tambah 1 orang.
Perahu ini masanya adalah sekarang 200 tambah 1 orang. Ya, lo Kipin kenapa kok ini nggak mau dihitung sekalian? Kok nggak mau langsung tulis 300? Lah ya ini kan sama aja. Ini ditulis adalah 200 kali 4, 100 kali 4. Betul ya? Lanjut ya. Nah, berikutnya next Kipin tulis gini. Masa orangnya yang lompat itu adalah 50 kilo ya. Masa orangnya itu adalah 50 kilo. Oke, sebentar, Kipin izin sebentar ya. Sebentar. Ya, oke. Nah, masa orang itu 50 kilo. Orang ini lompat. Hati-hati. Orang ini lompat. Harusnya kalau orang ini lompat ke depan, perahu ini ketahan oleh gaya aksinya dari dia. Harusnya kecepatan perahu setelah tumbukan itu harusnya lebih kecil dari 4. Ya, harusnya lebih kecil dari 4. Nah, V orangnya adalah bukan 1 tapi 1 ditambah VP aksen. Loh, kenapa Kipin kok bisa ditambah? Oh iya, karena ini terjadi relatif, kecepatan relatif. Bukan artinya V orang aksen ini dianggap 1, bukan ya. Jadi Kipin tulis aksennya Kipin hapus aja ya. Bukan artinya 50 dikalikan 1, bukan. Tapi 50 dikalikan 1 plus VP aksen. Loh, kenapa? Karena perahu ini masih jalan relatif terhadap ini. Oke, ya nanti kita coba cek apakah harusnya jawabannya dia lebih kecil dari 4. Nah, kita tulis gini, 200 kali 4 ini berarti 800. 800 ditambah 400 sama dengan di sini berarti 250 VP aksen. Di sini Kipin isi adalah 50 ya. 50 ditambah berarti 50 VP aksen. Betul, setuju ya? Berarti Kipin tulis 1200 sama dengan 250 tambah ini berarti 300 VP aksen. 50-nya pindah ke sini berarti 1150 sama dengan 300 VP aksen. Nanti VP aksennya adalah coba Kipin pakai kalkulator aja ya supaya cepet ya. Berarti jawabannya adalah ya 1150 dibagi 300 berarti ketemu 3,83 meter per detik. Oke ya, jadi VP aksennya adalah 3,83. Harusnya VP aksen kecepatan perahunya harus lebih kecil dari 4 ya. Nah, kebanyakan kadang kala para siswa tulis ini langsung nulis V0 aksennya langsung ditulis 1. Anda kalau tulis 1 nanti kecepatannya pasti lebih gede daripada VP ya. Oke, logik masuk ya. Jadi VP aksennya 3,83. Ini kalau orang ini lompat ke depan. Nah, pertanyaan yang B Kipin tulis ya supaya cepat. Yang B ya, bagaimana Kipin nggak nulis kehapus. Yang B, bagaimana kalau orang ini lompat dibalik, orang ini lompat ke belakang ya, orang ini lompat ke belakang sebesar 1 meter per detik ya. Orang ini lompat ke belakang. Nah, kalau lompat ke belakang dia tetap sama di sini ya, tetap sama. Kipin tulis ya, tetap sama. Masa sebelum impact adalah 200 kali 4, 100 kali 4 tetap sama. Yang di sini masa perahunya tetap adalah 200 ditambah 50 di sini VP aksen. Masa orangnya adalah 50 yang lompat ya, 50, tapi kecepatannya adalah dia lompat ke kiri. Harusnya kalau dia lompat ke kiri, perahunya ini kena aksi, reaksinya dia lebih cepat ya. Harusnya 4 ini kecepatannya ini terdorong kaki. Coba Anda kalau naik perahu, Anda lompat ke sana, Anda pasti nginjak ini yang di ujung supaya terjadi sebuah lompatan yang bergerak parabola. Betul ya? Jadi logiknya aksinya mendorong ini,
reaksinya adalah perahunya akan bertambah cepat ya. Kita tulis apakah secara teoritis kalau dibuat sama, kita tulis V0 aksennya berarti nulisnya adalah VP aksen dikurangi 1. Loh, kenapa Kipin kok VP aksen? Iya, karena yang ke sana plus yang ke sini min. Berarti VP aksen dikurangi. Ya, karena perahunya dia orang ini bergerak relatif terhadap perahu. Oke? Lanjut Kipin tulis di sini 800 tambah 400 langsung ya 1200. Oke? Di sini 250 VP aksen, 50 berarti 50 VP aksen dikurangi 50 min 50 pindah ke sana adalah 1250 sama dengan 250 tambah ini berarti 300 VP aksen. Kita hitung VP aksennya adalah Kipin langsung ya 1250 dibagi 300 berarti ketemunya 4,16 meter per detik ya, 1,66. Jadi kurang lebih berarti kecepatan perahunya setelah tumbukan, setelah impact, setelah orang itu lompat, kecepatannya adalah 4,16. Next, berikutnya yang C Kipin tulis ya, yang C ya, yang C. Lanjut yang C, di sini dia bilang ya, masa perahunya tetap sama. Bagaimana kalau orang ini lompat ke samping? Ini yang Kipin mau jelaskan. Ada di sini 2 orang ya. Orang ini lompat ke samping ya, lompat ini ke samping dengan kecepatan V orang aksen ini adalah 1 meter per detik. Kecepatan perahunya tetap ada di sini 4 meter per detik. Oke. Nah, cara buatnya begini, kita bikin karena ini ada arah X dan arah Y ya. Kipin anggap di sini adalah sumbu X, ini adalah sumbu X ya. Di sini Kipin anggap aja di sini adalah sumbu Y ya. Ini adalah sumbu Y ya. Ada sumbu X dan sumbu Y, Kipin anggap yang menuju kalian itu tak anggap positif, atau yang kebalikan yang sana positif. Positif negatif no problem lah, nanti otomatis diresultankan. Oke, Kipin kasih seperti ini. Langkah pertama Kipin tetap bikin arah sumbu X ya. Arah sumbu X yang kalau kita bikin sumbu X tetap kita bikin adalah ada massa perahu, ada V perahu, ada massa orang, ada V orang, ada massa perahu, V perahu aksen ya, tapi ini arah X. Betul? Ya, ditambah di sini massa orang kali V orang X aksen. Betul ya? Jadi kita bikin ya, kita bikin ke arah X, massa perahunya tetap tadi katanya 200, VP-nya adalah 4, massa orangnya tetap ada 2 kali 50 berarti 100, kecepatannya sama dengan 4. Betul? Ya. Terus Kipin tulis di sini adalah massa perahunya adalah orang ini lompat. Orang ini 1 orang lompat. Berarti massa perahunya di sini adalah Kipin tulis 200 ditambah 50, betul? Di sini Kipin tulis VP aksen. Oke? VP aksen. Di sini Kipin tulis 0. Loh, Kipin kenapa tulis 0? Karena orang ini tidak lompat ke arah sumbu X, tapi orang ini lompat ke arah sumbu Y. Nah, maka oleh karena itu Kipin bisa ketemu adalah kecepatan perahu terhadap sumbu X aksennya berapa. Kita isi di sini 800 400 berarti 1200, langsung aja ya. Sama dengan 250 VPX aksen. Berarti Kipin tulis di sini VPX aksen sama dengan kalau dihitung itu berarti berapa? 4 berapa ya? 1200 dibagi 250 berarti 4,8 ya. 4,8 betul ya. 1200 bagi 250 berarti 4,8 meter per detik. Oke, lanjut Kipin tulis. Bagaimana kalau ke arah sumbu Y? Kipin tulis sumbu Y ya. Sumbu Y berarti arah yang ke samping. Kipin tulis di sini adalah tetap Kipin tulis massa perahu kali V perahu ditambah massa kalikan V orang
sama dengan massa perahu kali V perahu, ya, V perahu. Di sini Y aksen ditambah massa orang kali V orang Y aksen. Betul ya, Kipin geser begini. Kita meninjau arah sumbu Y. Apakah perahu ini bergerak ke arah Y? Secara momentum dia bergerak ke arah X, tidak bergerak ke arah Y. Berarti Kipin di sini tulis 0. Betul ya? Kenapa 0? Kecepatan perahu tidak ada ke arah Y, adanya ke arah X, berarti 0, 0. Oke? Lanjut Kipin tulis. Satu orang lompat, berarti massa perahunya ini tetap sama, 200 ditambah satu orang 50. Di sini Kipin tulis MVPY aksen, kecepatan perahu setelah tumbukan ke arah Y, ya. Kalau dia lompat ke sini pasti dia rada ngoleng, pasti rada ngoleng, ya. Kalau ke sini dianggap plus, berarti perahu ini kena dorongan aksi ini, reaksinya pasti ke sana, pasti bernilai negatif, pasti bernilai negatif, ya. Kembali apa dia melompat ke kanan atau lompat ke kiri itu terserah. Oke, lanjut Kipin tulis ya. Masa orangnya tetap Kipin tulis 50 orang yang lompat, ya. Dikali di sini adalah 1 meter per detik. Kipin kenapa di sini V0 aksennya langsung pakai 1 gak ditambah VP aksen? Ya karena dia relatif dia ke arah Y bukan ke arah X. Setuju ya? Lanjut Kipin tulis di sini, berarti 0 sama dengan 250 VPY aksen ditambah 50. Berarti Kipin geser ke sana, berarti min 50 sama dengan 250 VPY aksen. Berarti VPY aksennya adalah ini dicoret, berarti hasilnya min 1/5. Min 1/5 min 0,2 meter per detik. Berarti kecepatan perahu setelah tumbukan, setelah lompat dia ada ke arah Y. Nah, berapakah kecepatan perahu setelah mereka lompat? Berarti kita secara vektor kita bisa memakai formula VP aksen sama dengan di sini kita tulis VPX aksen kuadrat ditambah VPY aksen kuadrat, ya, secara vektor. Berarti Kipin bisa tulis VP aksennya, Anda bisa hitung di sini 4,8 tutup kurung kuadrat ditambah min 0,2 tutup kurung kuadrat. Berapa nilainya Anda nanti hitung pakai kalkulator. Arahnya kemana Anda bisa memakai vektor, memakai tangan alfa. Oke, Kipin cuma tulis berapakah kecepatan, konteksnya bilang berapakah kecepatan perahu setelah lompat ke samping, ya. Kalau melompat ke arah perahu bagaimana, kalau ke kiri bagaimana, ke belakang bagaimana, kalau ke samping bagaimana. Oke, next ya, Kipin kasih di sini tujuan utamanya di sini. Kipin harus menjawab ada soal peserta yang minta, ya, di sini. Oke, yang berikutnya Kipin tulis soal nomor 2, ya. Kipin cuma 2 nomor aja, ya, cuma 2 nomor aja, ya, karena ada peserta yang diminta untuk dijawabkan, ya. Di sini ada cerita dia bilang, Kipin nggak tulis soal ceritanya, ya. Di sini Kipin di sini ada bilang ada bola hijau, ya. Di sini ada bola hijau, ada bola hijau, ya. Bola hijau kecepatannya 10, ya. Bola hijau ini kecepatannya 10, Kipin kasih H. Kecepatannya 10 meter per detik. Oke. Terus dia bilang ada bola biru di sini, ya. Ada bola biru, Kipin tulis ada bola biru bergerak ke kiri, ya, bergerak ke kiri. Kipin kasih di sini bergerak ke kiri, kecepatannya enggak dikasih tahu, ya, enggak dikasih tahu. Dia bilang, nah, bola ini nanti akan terjadi impact. Pada saat di sini terjadi impact, maka bola biru ini akan terpental ke sini. Ya, secara logika bola biru ini akan terpental ke sini, ya. Bola biru ini akan terpental ke sini dengan angle di sini adalah 30 derajat. Bola hijau akan terpental dia ke atas, sama, ya, arahnya angle-nya ini
di sini diketahui 30 derajat. Jadi angle-nya sama-sama 30 derajat ya. Sama-sama 30 derajat. Di sini Kipin kasih bola hijau aksen ya. Nah, di situ ada dikatakan ya, ada soalnya dia mengatakan bola hijau ya. Bola hijau dan bola biru ya. Mula-mula dia bilang mula-mula mengalami momen yang sama ya, tetapi berlawanan arah. Kalimatnya begitu ya, berlawanan arah ya. Berlawanan arah, maka berapakah kecepatan ya. Kecepatan dia tanya ini apa ya, berapakah kecepatan bola hijau setelah tumbukan apabila dia bilang ya, setelah tumbukan ya, apabila masa bola biru, betul ya, masa bola biru, oke ya, apabila masa bola biru ya, masa bola biru 20% lebih besar dari masa bola hijau ya. Nah, oke. Sekarang kita jawab soalnya ini ya. Nah, untuk jawab soal ini kamu perlu menganalisa per part. Di sini Kipin tulis. Di sini dia tulis ada bilang mengalami momen yang sama. Kayaknya ini kata momen yang sama itu dalam konteks bukan momen gaya, bukan momen inersia, tetapi yang dikatakan soal ini katakan momentumnya yang sama ya. Jadi bukan arti jangan ada salah nangkep, Anda anggap menjadi momentum, Anda anggap menjadi momen inersia, sorry. Tetapi di situ mungkin kata momen yang sama itu adalah momentum yang sama ya. Nah, jawab Kipin tulis, jawab pertama Kipin tulis ya. Pertama kali Kipin tulis masa bola hijau MH sama dengan nggak diketahui. Kipin kasih namanya A. Boleh ya? Masa bola hijau gak diketahui, Kipin kasih A. Yang kedua Kipin tulis katanya masa bola biru 20% lebih besar dari masa hijau. Berarti nulisnya adalah masa hijau ditambah 20% masa hijau. Kalau masa hijaunya Kipin kasih namanya A, berarti ini 0,2A, berarti masa birunya adalah 1,2A. Paham ya? Lanjut Kipin tulis di sini. Karena dia mengatakan momentum awalnya sama, artinya ya, ini artinya Kipin bisa mengatakan P-nya bola hijau sama dengan P-nya bola biru. Betul ya? Artinya P-nya bola hijau sama dengan P-nya bola biru. P-nya bola hijau Kipin tulis adalah MH kali VH. Momentum bola biru berarti MB dikali VB. Kalau masa hijau Kipin tadi kasih A, kecepatan bola hijau mula-mula diketahui 10, masa bola biru adalah 1,2A. Di sini kecepatan yang biru, maka Kipin bisa mengatakan kecepatan bola biru awalnya adalah 10 dibagi 1,2, berarti 100/12. Berarti Kipin bisa tulis adalah dibagi 4, berarti 2
dibagi 4 berarti 25/3 meter per detik. Kipin biarkan ya, soalnya angkanya jelek, Kipin biarkan ya. Terus langkah berikutnya kita kerjakan. Terus gimana Kipin? Nah, Anda lihat setelah dia terjadi impact, ini kecepatan bola hijau itu membentuk angle 30. Berarti dia membentuk arah sumbu X dan sumbu Y. Betul ya? Arah sumbu X dan sumbu Y. Maka oleh karena itu Kipin mengatakan formulanya begini, kita tinjau arah X ya, kita tinjau arah X. Oke, kita tinjau arah X. Kalau arah X berarti Kipin bisa tulis adalah massa bola hijau MA kali FA ditambah MB kali VB. Betul ya? Oke, secara arah X berarti Kipin tulis di sini adalah sama dengan MH kalikan. Oh, berarti ada VH aksen cos 30 ya. Ada VH aksen cos 30. Kipin tulis gambarnya, Kipin open ke sini ya. Kipin ganti lagi di sini. Kipin ganti di sini. Kipin tulis ada namanya VH aksen. Berarti di sini ada Kipin tulis VH aksen cos 30. Di sini ada namanya VH aksen sin 30. Oke ya, Kipin oper. Yang di sini juga sama ya, ini juga sama. Kalau bola biru di sini Kipin tulis VB aksen, berarti di sini ada namanya VB aksen cos 30. Di sini ada VB aksen sin 30. Oke ya. Terus kita tulis, kita akan bikin ke arah X tadi ya, kita bikin arah X. Kipin gambar aja ulang lagi di sini ya. Ada di sini adalah kecepatan VA, di sini Kipin kasih adalah kecepatan bola biru, di sini Kipin kasih VB, betul ya? Nah, Kipin tulis, Kipin bikin ke arah sumbu X berarti MH dikalikan arah X setelah tumbukan, berarti di sini ada VH aksen cos 30, betul ya? VH aksen cos 30 ditambah MB dikali VB aksen ya. VB aksen, oh dia ke kiri, berarti Kipin tulis dia kalau ke kiri Kipin kasih min ya. Berarti VB aksen cos 30 ya, dia ke kiri. Kalau ke kiri ya dikasihkan min. Oke? Karena VB aksennya negatif. Oke? Ya, lanjut Kipin tulis MH-nya diketahui, MA-nya diketahui A. Ya. Kecepatan hanya diketahui 10, ya mula-mula 10. MB-nya diketahui tadi massa B adalah 1,2 A. Betul ya? Massa B-nya adalah 1,2 A. Kipin tulis di sini. Kecepatan B di sini adalah 25/3, tapi karena dia bergerak ke kiri, berarti Kipin tulis di sini adalah min 25/3. Ya, karena dia bergerak ke kiri, berarti harus dikasih min. Oke, lanjut ya. Kipin tulis di sini MH-nya ini dikasihkan A, ya, MH-nya dikasihkan A. Di sini VA aksen, di sini setengah akar 3 dikurangi massa B-nya adalah 1,2 A. Di sini Kipin kasih VB aksen setengah akar 3. Ya, Anda hitung di sini A10 ini Anda hitung pasti ketemu 0. Loh, Kipin kok tahu 0? Tadi kan sudah dikatakan dari awal sebenarnya. Dari awal dia mengatakan bahwa bola hijau dan bola biru mula-mula mengalami momentum yang sama tapi berlawanan arah. Berarti artinya kalau nilainya, kalau momentumnya yang sama, berarti artinya momentum bola hijau ditambah momentum bola biru bernilai 0 karena berlawanan. Ya, tetapi supaya Anda tidak bingung, Kipin tuliskan sebegini ya, demikian. Nanti Anda hitung pasti ketemu 0. Ya, oke.
Ya, tapi kalau Anda sudah tahu secara teoritis, nggak perlu bertele-tele seperti ini, Anda langsung tulis 0 boleh. Ya, ini cuma supaya supaya Anda mengerti gitu ya. Kalau Kipin nggak nulis, Anda nggak ngerti. Oke, lanjut Kipin tulis. Kecepatan A-nya di sini Kipin boleh tulis di sini Kipin tulis ulang, berarti setengah akar 3. Di sini A VH aksen dikurangi setengah akar 3. Setengah akar 3 kali ini berarti Kipin bisa tulis adalah berapa ya? Rugi Kipin kalau tulis gini ya. Kipin tulis gini rugi. Harusnya Kipin tulis lagi biasa setengah A, gak perlu dikalikan. Kipin tulis biasa di sini kasih gini ya, A setengah akar 3 setengah akar 3A dikali VB aksen. Kipin tulis di depan ya. Setengah akar 3-nya Kipin coret. Betul ya? Berarti jadi 0 sama dengan A VH aksen dikurangi 1,2A VB aksen. Ya, Kipin jadi gitu. Nggak mau tak kalikan ini kali ini, nanti susah. Langsung aja dibagi setengah akar 3. 0 bagi setengah akar 3 juga 0. Ya lah. Terus Anda pindah ke sini berarti jadi 1,2A. VB aksen sama dengan A kalikan VH aksen. A-nya dicoret, berarti artinya VH aksen sama dengan 1,2 VB aksen. Ini satu equation ya. Equation yang kedua arah Y sekarang kita bikin. Bagaimana kalau arah Y? Ya. Nah, kalau arah Y kita bikin, tetap kita bikin arah Y. Kita nulis di sini adalah MH dikalikan VH ditambahkan MB dikali VB sama dengan MH. Di sini arah Y, berarti kalau arah Y ini ke atas, ini Kipin anggap positif ya. Kalau ke bawah berarti Kipin anggap negatif. Oke? Jadi FH MH dikalikan VH aksen sinus 30. Oke? Ditambah, sebenarnya ditambah massa bola biru dikalikan VB aksen sin 30. Karena dia ke bawah berarti ini minus. Paham ya? Lanjut ya. Anda lihat, sebelum tumbukan momen awal tidak mengalami arah X. Momentum awal bergerak ke arah sumbu X. Berarti di sini Kipin kasih 0. Ya, sengaja Kipin tidak nulis ini. Ini 0 gara-gara dia momentum awalnya sama. Tapi ini 0 karena dia tidak bergerak ke arah Y. Ya, tidak bergerak arah Y. Oke, Kipin tulis 0. Nah, terus MH-nya Kipin tulis di sini adalah A. VH aksennya Kipin tulis VH aksen sin 30 itu setengah. MB-nya 1,2A, betul? VB aksen kalikan setengah. Betul ya? Setengahnya Kipin coret semuanya 0 bagi setengah semua. Berarti ini 0 sama dengan A dikalikan VH aksen min 1,2A VB aksen. Kipin pindah ke sana berarti 1,2A VB aksen sama dengan A dikalikan VH aksen. A-nya dicoret berarti VH aksennya sama dengan 1,2 VB aksen. Equation yang kedua, Anda tanya, loh Kipin persamaan satu dengan persamaan kedua sama, berarti boleh ndak aku tidak bikin yang Y, kita bikin arah X tok? Belum tentu. Belum tentu ini sama. Belum tentu ini sama. Ini sama karena dia mengatakan momentum awalnya sama. Yang kedua, dia impactnya setelah impact dia mempunyai angle yang sama-sama 30. Jadi belum tentu ini sama dengan ini konteksnya. Tetap Anda harus bikin ya. Nah, terus Kipin
Terus caranya gimana untuk mencari, dia tanya. Pertanyaan, berapakah bola hijau setelah tumbukan? Loh, gimana caranya? Nah, itu ada soal tambahan lagi, dia bilang, berapakah bola hijau setelah tumbukan apabila massa biru 20% lebih besar dari massa bola hijau? Ya, terus ada kalimat dia bilang dari massa hijau dan di sini ada kekurangan kalimat ya. Dia bilang kalimat, Kipin tulis di sini ya. Kipin tulis ya di sini. Ini soalnya kurang Kipin tulis ya. Dan ya kalau tidak ada kalimat ini, Kipin tidak bisa mengerjakan soal lanjutan, tidak bisa mengerjakan lanjutan ya. Apabila massa bola biru 20% lebih besar dari massa bola hijau, ternyata ya dia bilang ternyata energi kinetik yang hilang ya, dia bilang energi kinetik yang hilang sama dengan ternyata energi kinetik yang hilang bernilai setengah energi kinetik awal ya. Ternyata energi kinetik yang hilang bernilai setengah energi kinetik awal ya. Loh, gimana maksudnya Kipin? Ya dah, ternyata energi kinetik yang hilang bernilai setengah energi kinetik awal, maka kecepatan bola hijau setelah tumbukan berapa? Nah, kita bikin lanjut di sini ya. Anda harus tahu yang dinamakan energi kinetik yang hilang. Energi kinetik yang energi kinetik yang hilang itu otomatis namanya energi kinetik awal dikurangi energi kinetik akhir. Ya, kata akhir itu adalah energi kinetik setelah impact. Ya, sebuah sistem mempunyai kecepatan sekian, mempunyai energi kinetik sekian. Setelah dia terjadi impact, setelah dia terjadi tumbukan, pasti kecepatannya berkurang dari mula-mula. Kalau kecepatannya berkurang dari mula-mula, berarti nanti pasti energi kinetiknya juga berkurang. Maka energi kinetik yang hilang itu artinya energi kinetik awal dikurangi energi kinetik akhir. Dia bilang energi kinetik yang hilang adalah setengah energi kinetik awal. Ya, sama dengan di sini energi kinetik awal dikurangi energi kinetik akhir. Kipin kasih aksen. Ya, oh energi kinetik awal, kita kasih nama E0 lah ya, E0 ya, supaya enak. E0 ini E0 ya, supaya tidak banyak nulis. Berarti Kipin bisa variasikan EK aksen sama dengan EK0 dikurangi setengah EK0, berarti hasilnya setengah EK0. Betul? Nah, sekarang yang jadi masalah, yang dinamakan EK0 itu apa Kipin? Nah, itu yang kamu harus bikin. Ya, yang dinamakan EK0 itu apa Kipin? Nah, itu yang Anda harus bikin. Ya, kita bikin yang namanya EK0. Kipin tulis di sini ya. Yang namanya EK0, semoga cukup. Kipin tulis di atas saja di sini ya. Yang dinamakan EK0 adalah ya, ya, energi kinetik 0 adalah energi kinetik awal, ada namanya energi kinetik bola hijau. Berarti Kipin tulis setengah MH kali VH aksen VH kuadrat ditambah setengah MB bola biru kuadrat. Betul ya? Jadi seperti ini ya, namanya EK0 seperti itu. Kita tulis di situ nilainya adalah setengah ya, setengah. Massa bola hijau itu adalah A ya. Kecepatan bola hijau tadi katanya 10 kuadrat. Di sini setengah. Massa bola B adalah 1, langsung aja ya, 1,2 A. Bola birunya tadi katanya kecepatannya adalah 25/3, min 25/3. Oke, tutup kurung kuadrat ya.
Kipin hapus di sini ya, Kipin hapus. Tepat. Nanti Anda bisa screenshot. Berarti Kipin isi di sini adalah 100 berarti 50A. Di sini Anda hitung nanti ketemunya min 25 dikuadrat-kuadrat ini 0,6 per 9, nanti ketemunya 125 per 3A. Oke, Anda hitung nanti 3 kali ini 150 berarti 275 per 3A. Ini namanya EK 0, EK awal. EK akhirnya kita hitung sekalian, EK akhir, EK aksen. Berarti Kipin tulis adalah setengah MH dikalikan VH aksen kuadrat, betul ya, ditambah setengah massa bola biru dikalikan VB aksen kuadrat, betul ya. Nah, jadi harus pelan-pelan mengerjakan begini. Kipin tulis di sini, ya Kipin hapus di sini, cukup yang dari sini konteksnya sama. Berarti Kipin tulis EK aksen sama dengan setengah massa bola hijau A. VH aksennya Kipin isi adalah 1,2 VB, berarti 1,2 VB aksen kuadrat ditambah 1/2 massa bola biru adalah 1,2A. Di sini VB aksen kuadrat ya. Oke, lanjut ya, sebentar lagi selesai. Berarti EK aksennya sama dengan 1,2 kalau dikuadratkan 1,44 dibagi 2. Nanti Anda hitung ya, Anda hitung nanti ketemu 18 per 25 A. Di sini VB aksen kuadrat ya, ditambah ya, nanti kalau ada yang salah Anda bisa recheck ya nanti ya di salah satu record ya. Kipin tulis lagi di sini 1,2 ini 12/10 dikalikan setengah berarti ini 6/10 berarti 3/5, berarti di sini adalah 3/5 A VB aksen kuadrat. Betul ya? Nah, kalau dihitung di sini ya, berarti EK aksennya, EK akhirnya adalah dijadikan per 25 berarti ini 15. Ini 25, 15 tambah 18 berarti 15, 18 berarti 33 per 25 A dikali VB aksen kuadrat. Oke, lanjut ya. Selesai. Di sini Kipin tarik ke sini, ya Kipin tarik ke sini. Di sini ada tulis EK aksen. Kipin tulis di sini ya, EK aksen sama dengan setengah dari EK 0. Betul? Kipin tarik dari sini ke sini ya, EK aksennya Kipin kasih 33 per 25 A VB aksen VB aksen kuadrat sama dengan setengah. EK 0-nya adalah di sini adalah 275 per 3A. Betul? Ya. Terus Anda lihat A-nya Kipin boleh coret, betul ya? Ya, Kipin boleh coret, terus Kipin sederhanakan lagi. Di sini Kipin tulis 33 per 25 VB aksen kuadrat sama dengan 275 per 6. Betul ya? 275 per 6. Betul ya? Nah, nanti Anda hitung nanti pakai kalkulator. VB aksennya adalah ini dibagi ini di square root, nanti hasilnya adalah 5,89 meter per detik. Ya, ini memang angkanya jelek. Ya, angkanya jelek. Kipin juga nggak bisa bantu, angkanya jelek. Kipin dapat dari para peserta. Suruh jawabkan ya. Jadi ini VB aksennya nanti ketemu 5,89. Yang dia tanya adalah VH aksen. Nah, VH aksen itu kan rumusnya adalah 1,2 dari VB aksen. Ya, Anda masukkan aja VH aksen 1,2 dikalikan 5,89. Berarti nanti kalau dihitung kurang lebih 7, meter per detik. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi tugasnya Kipin sudah selesai. Apa yang ditanya peserta,
sudah Kipin buatkan ya. Jadi nanti segera Kipin akan kirim ya. Jadi kurang lebih ini sebagai